Untuk proyek ini kita akan mulai. Silakan teman-teman buka website resmi dari CoreX di corex.id, di mana di website ini teman-teman bisa explore tentang berbagai macam penjelasan mengenai CoreX, termasuk untuk instalasi library dan dokumentasi atau manual booknya bagaimana cara menggunakan CoreX. Seperti itu. Tapi di sini saya akan menjelaskan secara singkat untuk spesifik proyek yang akan kita buat. Di sini teman-teman klik pada menu daftar, lalu isikan nama lengkap, email masing-masing, kemudian password yang ingin digunakan, lalu checklist di bagian saya menyetujui syarat dan ketentuan. Lalu teman-teman klik daftar di sana. Silakan klik daftar terlebih dahulu dan pause video ini. Jika teman-teman sudah melakukan pendaftaran, maka selanjutnya silakan teman-teman buka kembali website CoreX-nya, lalu klik tombol masuk di sini dan isikan username serta password dari teman-teman semua. Lalu klik masuk dan akan loading, nanti teman-teman akan ditampilkan tampilan seperti ini. Jika sudah seperti ini, maka kita sudah berhasil membuat akun di CoreX dan kita bisa memulai untuk memprogram CoreX-nya. Langkah selanjutnya adalah teman-teman buka Arduino IDE-nya, kemudian klik di Library Manager di sini, lalu cari nama library-nya adalah CoreX. Pada saat materi ini dibuat, CoreX sudah ada di versi 1.2.4, versi terbaru. Silakan teman-teman install di versi terbaru tersebut, klik install di sini. Oke, seperti itu. Lalu selanjutnya teman-teman perlu melakukan instalasi boardnya. Untuk melakukan instalasi boardnya, teman-teman masuk ke menu File, Preference, kemudian di bagian Additional Boards Manager, kita masukkan ke sini untuk URL-nya. Teman-teman silakan ketikkan URL-nya di bagian yang ini. Harus sama URL-nya, yang bawah tidak perlu. Silakan bisa di-pause terlebih dahulu videonya. Silakan teman-teman ketikkan URL yang ini. Jika sudah, maka teman-teman klik OK. Lalu tunggu sampai loading selesai. Ada proses loading di kanan bawah nantinya. Tunggu sampai dengan selesai. Lalu jika sudah selesai, maka teman-teman perlu masuk ke Boards Manager. Di sini teman-teman cari ESP8266. Di sini ESP8266 by Community. Teman-teman silakan klik install di sini dan tunggu sampai proses instalasinya selesai. Jika proses instalasinya sudah selesai, maka akan muncul tombol menjadi remove seperti ini. Oke, jika sudah diinstal semua, maka semuanya sudah siap dan kita bisa langsung memprogram perangkat IoT kita. Oke, sekarang kita akan mulai untuk membuat widget dan juga page-nya. Silakan teman-teman siapkan untuk traffic light-nya seperti ini, di mana nanti traffic light-nya ini akan kita pantau posisinya sedang menyala merah, kuning, atau hijau melalui widget yang ada di CoreX. Oke, silakan teman-teman buka CoreX-nya, kemudian kita masuk ke menu atur proyek. Di atur proyek ini kita akan membuat proyek baru dengan nama proyek untuk di traffic light-nya. Oke, di sini untuk traffic light-nya teman-teman klik pada tombol untuk membuat proyek baru. Nama proyeknya silahkan diisi. Dan nama proyek ini tak boleh yang sama ya. Kemudian deskripsi proyeknya bisa dikosongkan, kategori proyeknya bisa teman-teman asal saja sesuai dengan keinginan. Kemudian ikonnya silahkan pilih dari icon yang sudah tersedia di sana, lalu klik pada tombol buat proyek baru. Jika sudah dibuat proyek baru, maka akan muncul satu widget atau tampilan seperti ini. Ketika teman-teman klik detail, di sini saya sudah membuat project dengan nama example dan description pun sudah ada. Bagian kolaborator dan pengguna bisa diabaikan saja. Kemudian teman-teman klik pada menu proyek kamu dan klik pada proyek yang baru saja dibuat tadi. Di sini kita akan membuat widget dan membuat page-nya. Teman-teman pastikan sisa token proyeknya di atas 500. Jika sisa token proyeknya di bawah 500, teman-teman bisa klik pada tombol tambah token proyek. Di sana silakan masukkan jumlah tokennya, kemudian klik pada tombol tambah token proyek. Jika sudah, nanti pastikan sisa token proyeknya sudah bertambah. Kemudian di sana proyek kamu, teman-teman bisa klik di link tersebut. Link ini adalah link publik yang teman-teman gunakan untuk memantau kondisi lampunya. Dan jika diklik akan muncul tampilan seperti ini nantinya. Nantinya akan muncul di sini untuk kondisi lampunya menyala warna merah, kuning, atau hijau. Seperti itu. Kemudian kita akan buat kembali untuk di
Setelah teman-teman menambahkan laman baru, akan muncul laman baru di sana, traffic light, seperti ini, sesuai yang sudah dibuat tadi. Teman-teman klik pada tombol widget, kita akan membuat widget baru di sana untuk memantau kondisi lampunya sedang berwarna merah, kuning, atau hijau, seperti itu. Oke, kita klik tombol tambah di sini. Untuk judul widgetnya, kita gunakan light. Dan jenis widgetnya teman-teman bisa gunakan kotak info ataupun di info level, manapun bebas. Kita akan gunakan yang kotak, klik tambah widget. Jika traffic light-nya ada lebih dari satu, maka teman-teman bisa membuat widget lebih dari satu di sana. Dan di sini untuk urutan prioritasnya kita gunakan satu saja. Size-nya atau ukurannya teman-teman bisa tentukan sendiri ya, sesuai dengan keinginan. Bucket-nya kita akan beri nama traffic light. Seperti itu. Bucket ini adalah tempat kita menampung data. Tempat kita menampung datanya harus memiliki nama. Kita membuat nama kita sendiri untuk tempat tersebut, dan tempatnya kita sebut sebagai traffic light. Tidak harus sama, boleh berbeda untuk nama tempat penampung datanya. Kemudian satuan unitnya biarkan kosong. Untuk warna teman-teman bisa sesuaikan saja dengan keinginan seperti apa. Silakan teman-teman pilih untuk warnanya, seperti itu. Dan untuk ikonnya, silakan teman-teman juga bisa pilih ikonnya. Oke, seperti itu. Klik tombol buat widget. Maka kita sudah membuat satu buah widget di sini. Jika kita lihat di sini, kita refresh untuk project kita, dan teman-teman pastikan scroll ke bawah. Di sana ada traffic light. Maka widgetnya sudah bisa tampil di sini untuk traffic light-nya. Nanti akan tampil di sini. Data akan berganti seperti datanya. Traffic light-nya warna merah, kuning, atau hijau, seperti itu. Sekarang kita akan membuat kode program untuk perangkat IoT kita. Silakan teman-teman buka Arduino IDE-nya, kemudian klik File, kemudian pilih Examples, dan pilih CoreX di sana. Kemudian teman-teman pilih Expressive dan pilih Send. Nanti akan muncul tampilan kode program seperti ini. Ada beberapa hal yang perlu kita ubah di sini. Kita masuk ke Example kembali. Ke CoreX-nya ya, kemudian klik proyek kamu dan pilih proyek yang teman-teman buat sebelumnya. Kita akan copy paste untuk out project dan kita akan membuat sebuah device ID yang nantinya out project dan device ID tersebut akan kita masukkan ke dalam kode program kita. Oke, seperti ini ada out project, teman-teman copy, klik kanan, copy untuk out project-nya, kita masukkan ke kode program kita, seperti itu. Kemudian device ID-nya, untuk mendapatkan device ID, teman-teman masuk kembali, klik pada menu untuk melihat daftar perangkat. Nanti akan tampil tampilan seperti ini. Jika perangkat teman-teman ada 10, maka tambahkan 10 perangkat. Tapi jika hanya ada satu, klik tambah device barunya hanya satu kali saja. Nanti kita akan mendapatkan device ID di sana. Kita copy device ID-nya. Dan kita masukkan ke dalam device ID di sini. Seperti itu. Kemudian untuk SSID dan passwordnya silahkan sesuaikan dengan WiFi masing-masing ya. Passwordnya, SSID-nya. Seperti itu. Dan di sini untuk teman-teman yang menggunakan modul dari CoreX, maka untuk LED-nya yang berwarna merah terhubung ke pin nomor D7, yang berwarna kuning terhubung ke pin D5, dan berwarna hijau terhubung ke pin D6. Oleh karena itu, di bagian setup-nya kita perlu melakukan pin mode terlebih dahulu. Di mana untuk pin mode ini warna merah, kuning, dan hijau. Merah dulu yaitu di pin D7. Seperti itu, dia sebagai output. Kemudian setelah D7 untuk warna kuning ada di D5 sebagai output juga, dan D6 dia sebagai output juga. Ini untuk merah. Seperti itu, dan ini untuk kuning. Seperti itu, dan ini untuk hijau. Merah, kuning, dan hijau. Seperti itu untuk di pin mode outputnya. Sekarang kita perlu buat sebuah function untuk menyalakan lampunya. Jadi kita akan gunakan traffic light nama functionnya ya. Tentu saja nama function ini teman-teman boleh yang lain. Saya akan buat function seperti itu namanya. Traffic light, di mana traffic light ini kita memiliki tipe data boolean merah, boolean kuning, dan boolean hijau. Seperti itu. Kita gunakan digital write untuk menyalakan dan mematikan lampu
traffic light-nya. Digital right pin nomor D7 itu ambil dari variabel merah. Kemudian pin nomor D5 itu ambil dari variabel kuning. Dan pin nomor D6 itu ambil dari variabel hijau. Seperti itu, sehingga nanti kita cukup panggil saja traffic light dan warna yang ingin kita tampilkan di traffic light-nya warna apa. Jadi seperti itu. Oke, kita sudah membuat function sehingga kita bisa memanggil nantinya untuk traffic light-nya. Pada traffic light ini kita akan membuat dua mode, yaitu mode untuk siang hari dan pagi hari, serta mode untuk malam. Dimana untuk mode malam, traffic light ini hanya akan berwarna kuning saja, sehingga tidak akan menyala berwarna merah dan hijau. Kendaraan yang melintas malam hanya ada sedikit, jadi tidak perlu ada traffic light yang mengatur untuk lalu lintasnya. Jadi kita hanya menggunakan warna kuning saja untuk di malam hari. Oke, oleh karena itu kita akan gunakan NTP, di mana NTP ini untuk mendapatkan waktu dari server. Dan langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah memasukkan library NTP-nya, di mana teman-teman bisa masuk ke library manager, kemudian cari NTP client. Seperti itu, teman-teman install NTP client by Febri Swinberg. Di sini saya install versi 3.21, silahkan teman-teman install juga. Jika sudah diinstal, kita include, di mana include-nya ini adalah NTP client. Seperti itu, .edge. Dan yang kedua, include kembali. Include-nya adalah Wi-Fi UDP. Wi-Fi UDP dan P-nya kecil .edge. Seperti itu, kita sudah bisa menggunakan NTP servernya. Dan langkah selanjutnya teman-teman perlu membuat sebuah variabel untuk menyimpan data mengenai waktunya. Kita akan buat variabel di sini. Variabelnya akan kita gunakan tipe data integer dan dengan nama variabel UTC offset in seconds, di mana ini adalah zona waktu. Karena kita berada di waktu Indonesia Barat, maka teman-teman kalikan detiknya dengan 7. Jadi UTC plus 7. Jika ada di Indonesia wilayah tengah, UTC plus 8, Indonesia wilayah timur, UTC plus 9. Sesuaikan dengan zona waktu masing-masing, seperti itu. Kemudian, kita perlu juga untuk membuat objek. Teman-teman silahkan buat objek untuk Wi-Fi UDP dan untuk timer client-nya, untuk NTP client-nya. Kita akan menggunakan timer client ini terhubung ke NTP UDP lewat Wi-Fi. Jadi, untuk mengambil data waktunya, kita akan gunakan Wi-Fi. Dan waktunya akan kita ambil dari server pool.ntp.org. Seperti itu, parameter yang terakhir adalah parameter untuk zona waktu. Dengan begini kita sudah bisa mendapatkan waktu untuk jam, menit, detik, dan tanggal. Sekarang kita akan buat sebuah variabel, di mana variabel ini akan kita gunakan untuk menyimpan jam dan menit. Oke, selanjutnya teman-teman bisa masuk ke bagian untuk menjadwalkan waktunya, sehingga kita bisa membuat sebuah variabel tipe data boolean status. Status ini akan kita atur, di mana jika statusnya 1 berarti itu siang, jika statusnya malam berarti jika statusnya 0 berarti itu malam, seperti itu. Dan pengecekan status ini akan kita lakukan di bagian loop. Sehingga di bagian loop ini kita akan gunakan pengkondisian if seperti itu. Dan nantinya akan kita cek untuk waktunya. Untuk mendapatkan data waktunya, kita akan gunakan timer client hours dan timer client get minutes. Kita akan letakkan di sini. Seperti itu, timer client.get hours dan timer client.get minutes. Oke, jika jamnya hours, jamnya di atas jam 10 malam dan menitnya di atas 00, artinya jam 10.00 seperti itu, waktunya di atas jam 10 malam karena waktunya perhitungnya 12 jam ya. Dan hoursnya, jamnya di bawah jam 4 pagi seperti itu, lebih 0 menit seperti itu. Maka statusnya ini berarti malam ya, statusnya sama dengan 0 malam. Else statusnya sama dengan 1, ini siang, seperti itu. Jadi jika malam, kita akan atur traffic light-nya berwarna kuning. Nah, untuk mengatur traffic light-nya berwarna kuning, kita akan masukkan di dalam send ini.
Oke, yang penting teman-teman sudah bisa mendapatkan data jamnya terlebih dahulu. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam pengiriman datanya sehingga nanti datanya bisa tampil di sini untuk traffic light-nya warna merah, kuning, atau hijaunya. Seperti itu. Teman-teman bisa masuk ke bagian send di sini. Send-nya teman-teman bisa hapus. Kita gunakan pengkondisian if terlebih dahulu untuk ngecek statusnya. Jika statusnya sama dengan 1 berarti siang, maka akan lakukan sesuatu. Kita akan buat 0 saja. Jika statusnya 0 atau malam, maka kita akan nyalakan warna kuning saja. Untuk menyalakan warna kuning, teman-teman cukup panggil function yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu function traffic light. Jadi untuk warna kuningnya, kita isi dengan 0 untuk merah, mati artinya, 1 untuk kuning, nyala artinya, dan 0 untuk hijau. Sehingga yang nyala adalah warna kuning saja. Merah dan hijau akan mati. Seperti itu. Tapi, jika statusnya bukan 0, yaitu siang, maka kita akan buat traffic light-nya ini nyala bergantian. Pertama, kita akan atur menjadi, atau teman-teman sebenarnya bisa letakkannya tidak di sini ya, tapi letakkannya di loop. Tentu saja tidak ada masalah. Kita akan atur dulu di sini untuk warna merah terlebih dahulu. Merah menyala. Kemudian kita berikan delay mungkin 500 atau setengah detik. Tentu saja teman-teman bisa atur lama waktunya ya. Kemudian traffic light-nya setelah merah kuning. Ini berarti kita perlama saja 2000. 2 detik berarti. Kuningnya hanya 0,5 detik. Misalnya seperti itu. Dan hijaunya itu 1 detik. Seperti itu, sehingga nanti warna traffic light-nya menyesuaikan dengan waktu. Jika statusnya 0, maka dia akan menyala warna kuning. Nah, sekarang kita akan kirimkan data dari status lampu tersebut. Kita akan kirim ke bucket untuk traffic light dengan menggunakan CoreX Send. Bucketnya traffic light. Bucket ini yang sudah kita buat sebelumnya di widget yang kita buat di platform CoreX ya. Di widget yang ini sudah kita buat untuk bucketnya. Seperti itu, traffic light. Kemudian untuk warnanya di sini adalah kuning. Jadi nanti yang akan tampil di widgetnya, yang akan tampil di sini adalah nama warnanya, merah, kuning, atau hijau. Seperti itu. Begitu pula di sini. Ini berarti merah. Begitu pula di sini. Ini berarti kuning. Begitu pula di sini. Ini berarti hijau. Oke, sudah selesai. Teman-teman bisa klik pada bagian boardnya, klik salah satu board, atau teman-teman pilih select other board and port. Seperti itu. Kemudian kita pilih Wemos D1, R2, dan Mini, klik OK, dan klik tombol upload. Kemudian teman-teman tunggu sampai proses uploadnya selesai. Proses upload sudah selesai. Selanjutnya teman-teman pastikan untuk nyala lampunya bisa tampil di widget. Seperti itu. Jadi silakan teman-teman atur warna lampunya atau lihat di widgetnya status lampu tersebut berwarna apa.